10 yang terdiri dari saya sendiri, Puspita, sebagai ketua dengan anggota Yoga Pratama dari 12 IPS 1, Kurnia Riziyotami dari 12 IPS 2, Ruswandi dari 12 IPS 3, dan Fitri Fadilah dari 12 IPS 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami di tahap Mimpi Hati. Dan tema yang kami ambil yaitu tentang sukses menjadi pengusaha muda dengan bisnis online yang berstrategi. Analisis ini mulai kami kerjakan dari minggu pertama Februari hingga minggu kedua Februari. Beberapa hal yang telah kami lakukan diantaranya ada observasi pasar online dan juga studi literatur. Studi literatur ini dibagi menjadi beberapa bagian yang nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Untuk observasi akan dijelaskan oleh teman saya Yoga Pratama dari 12 IPS 1. Saya Yoga Pratama. Saya akan menjelaskan observasi pasar online. Yang pertama, mayoritas masyarakat menggunakan media sosial. Hasil dari observasi kami ternyata di lapangan itu hampir semua orang menggunakan media sosial. Dan setelah kami perhatikan, rata-rata media sosial yang sering digunakan itu adalah Facebook dan WhatsApp. Yang kedua, cakupan bisnis online sangat luas. Kami melihat cakupan bisnis online ini ternyata sangat luas, baik dari segi jangkauan, jenis, kelamin, usia, dan lingkungan. Yang ketiga, teknik promosi setiap pedagang berbeda-beda. Ternyata teknik promosi setiap pedagang itu berbeda-beda, dan ini juga menjadi permasalahan jika caranya itu tidak menarik. Dan dalam perdagangan kami pun ada promosi yang menarik dan kurang menarik. Maka dari itu kami memiliki strategi untuk memaksimalkan iklan dengan cara membuat promosi yang menarik. Misalnya saat mempromosikan parfum atau makanan, kami juga memberikan tips memilih parfum yang tepat dan berbagai tips kesehatan dalam memilih makanan. Jadi selain berjualan, kami juga mengedukasi pembeli. Observasi yang terakhir, bisnis online tidak harus memiliki modal. Bisnis online ini setelah kami memperhatikan ternyata sebenarnya tidak harus memiliki modal. Artinya bisa menjual juga produk orang lain dan kita sebagai penjual, perantara atau biasa disebut sebagai reseller. Cukup sekian pemaparan dari saya. Untuk pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ruswandi. Perkenalkan, nama saya Ruswandi. Di sini saya akan menjelaskan studi literatur. Sebelum ke teori, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian studi literatur. Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan daftar pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Yang pertama, saya akan menjelaskan teori pasar online. Belanja online adalah proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan secara online tanpa bertemu dahulu antar penjual dan pembeli. Seiring dengan terjadinya perubahan perekonomian dan globalisasi, membuat perubahan dalam perilaku belanja dan pada masyarakat. Perilaku yang berubah dalam hal berbelanja pada masyarakat merupakan konsumsi logis dari tuntunan kehidupan yang dipicu dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Pada awalnya, penjualan barang dilakukan secara konvensional, yaitu antar penjual dan pembeli bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi jual beli. Seiring dengan kemajuan teknologi internet, penjualan bisa dilakukan secara online. Toko online tersedia selama 24 jam sehari, yang membuat lebih banyak konsumen yang mengakses lewat internet kapanpun dan dimanapun. Toko online menjelaskan produk yang dijual dengan baik melalui teks, foto, dan file multimedia. Mereka juga menyediakan informasi produk, prosedur keselamatan, saran dan cara menggunakannya, fasilitas untuk berkomentar, memberi nilai pada barangnya, akses
meninjau situs lain. Fasilitas real time menjawab pertanyaan pelanggan sehingga mencatat, mendapat kata sepakat pembelian dan berbagai vendor pemilik toko online. Toko online juga memiliki kelebihan dan keuntungan dibandingkan dengan toko offline, diantaranya modal untuk membuka toko online relatif kecil, tingginya biaya operasional sebuah toko konvensional. Toko online membuka 24 jam dan dapat diakses di mana saja. Konsumen dapat mencari dan melihat katalog produk dan lebih cepat. Konsumen dapat mengakses beberapa toko online dan waktu bersamaan. Adapun keuntungannya menghemat biaya, apalagi jika barang yang ingin dibeli hanya ada di luar kota. Barang bisa langsung diantar ke rumah. Pembayaran dilakukan secara transfer, maka transaksi pembayaran akan lebih aman. Harga lebih bersaing. Sebelum membuat toko online, kita juga harus mengetahui karakteristik website. Karakteristik website diukur menggunakan 5 dimensi. Menurut Rahardi, diantaranya kenyamanan belanja, desain situs, informatif, keamanan, dan komunikasi. Cukup sekian pemaparan dari saya. Pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitri Fadila. Hai semua, perkenalkan nama saya Fitri Fadila. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Ruswandi. Strategi pemasaran terbaik dapat memberikan hasil yang maksimal dengan menggunakan biaya seefektif mungkin. Cara pemasaran di sini ada 4 tahap. Yang pertama ada SEO atau Search Engine Optimization. SEO sendiri adalah salah satu strategi marketing yang dapat dilakukan dengan biaya yang terjangkau. Dengan melakukan optimasi pada website, memungkinkan website kita muncul di halaman pencarian search engine dan mendapatkan pengunjung yang kemungkinan besar memungkinkan produk kita. Yang kedua ada SEM, Search Engine Marketing. Search Engine Marketing juga memiliki media sama dengan SEO, yaitu Search Engine. Namun yang membedakannya adalah ketika menggunakan SEM sebagai strategi pemasaran online, posisi iklan website kita berada paling atas sehingga kemungkinan seseorang untuk melihat kita jauh besar. Akan tetapi biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pemasaran seperti ini terbilang lumayan. Yang ketiga ada sosial media marketing. Tidak diragukan lagi, sosial media memiliki dampak yang signifikan jika digunakan untuk melakukan pemasaran. Kita harus mengetahui sosial media mana yang tepat untuk memasarkan produk kita. Dengan membuat konten marketing yang tepat, maka kita akan mendapatkan calon pelanggan yang tepat dan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Dan yang terakhir, affiliate marketing. Ini adalah strategi pemasaran online yang saling menguntungkan. Hal ini dikarenakan kita akan berbagi keuntungan dengan pembisnis lain untuk setiap produk yang terjual. Pada umumnya, seseorang akan bekerja sama dengan blogger dan menguntungkan blog untuk melakukan pemasarannya. Iklan bisa digunakan berupa banner atau artikel review. Ketika pengunjung blogger tertarik dengan produk kita dan melakukan pemasaran, maka hasil dari penjualan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Cukup sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Kurnia Rizky Utami. Baik, perkenalkan nama saya Kurnia Rizky Utami. Saya akan melanjutkan pemaparan dari Fitri Fadila. Saya akan menjelaskan tentang aturan pasar online dan slogan. Yang pertama, aturan pasar online. Saat kita akan membuat pasar online, tentu kita harus memiliki peraturan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli. Beberapa contohnya: 1. Tata cara order produk. 2. Ongkir ditanggung pembeli. 3. Hindari kata kotor dan merendahkan dalam berkomentar. 4. Barang kami kirim sesuai pesanan. 5. Jujur dalam melakukan transaksi. D. Slogan.
Slogan adalah moto atau frasa yang dipakai pada konteks politik, komersial, agama, dan lainnya sebagai ekspresi sebuah ide atau tujuan yang mudah diingat. Agar pasar online kita lebih menarik, tentu saja kita memerlukan slogan yang unik untuk menarik pembeli agar membeli produk yang kita jual. Kami mengambil contoh slogan dari 3 bahasa. Yang pertama, harga murah, kualitas mewah. 2, easy dan trusting atau mudah dan terpercaya. 3, luyuran belanja pas atau solusi belanja tepat. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Jadi kesimpulan dari presentasi kami yaitu belanja online adalah proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan secara online tanpa bertemu dahulu antara penjual dan pembeli. Bisnis online juga memiliki kelebihan dan keuntungan dibandingkan dengan bisnis offline. Sebelum membuat toko online, kita juga harus mengetahui bagaimana karakteristik website dan cara pemasaran yang benar agar bisnis kita berjalan dengan lancar. Selain itu, kita juga harus membuat aturan pasar online agar tidak terjadi kesalahpahaman antara penjual dan pembeli ketika akan melakukan transaksi. Bisa menggunakan slogan yang menarik dan unik. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan karena kami di sini juga masih dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.